Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Sutina, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan kelompok 4 tentang binary tree, mata kuliah struktur data, bersama dengan dua rekan saya yang lainnya, yaitu Haryanti dan juga Nazam. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu ada Nazam, saya, dan juga Haryanti. Nah, binary tree. Dalam ilmu komputer, binary tree adalah struktur data pohon di mana setiap noda memiliki paling banyak dua anak, yang disebut sebagai anak kiri dan kanan. Definisi rekursif hanya menggunakan teori himpunan gagasan bahwa non-kosong pohon biner adalah 3, L, S, R, di mana L dan R adalah pohon biner atau himpunan kosong, dan S adalah satu set tunggal. Nah, di sini saya akan langsung ke pembahasan. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan mode lainnya. Tree juga adalah suatu graph yang acyclic, simple, connected, yang tidak mengandung loop. Lanjut, binary tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis. Ini sama seperti yang tadi. Lalu dalam tree terdapat jenis-jenis tree yang memiliki sifat khusus, diantaranya adalah binary tree. Binary tree adalah satu tree dengan syarat bahwa tiap node atau simpul hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree, dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Tiap node dalam binary tree boleh memiliki paling banyak 2 child, anak simpul. Secara khusus anaknya dinamakan kiri dan kanan. Binary tree merupakan himpunan vertex-vertex yang terdiri dari subtree dengan disjoint, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Setiap vertex dalam binary tree mempunyai derajat keluar maksimal sama dengan 2. Nah, gambarannya seperti ini. Lalu di sini sebuah jalan lain untuk mendefinisikan pohon biner melalui definisi rekursif pada grafik langsung. Sebuah pohon biner dapat berarti 1. Sebuah sudut tunggal, 2. Sebuah graf yang dibentuk dengan mengambil 2 pohon biner, menambahkan sebuah sudut, dan menambahkan sebuah panah langsung dari sudut baru ke akar dari setiap pohon biner. Pohon biner dapat dikonstruksikan dari bahasa pemrograman primitif dalam berbagai cara dalam bahasa yang menggunakan records dan referensi. Pohon biner secara khas dikonstruksikan dengan mengambil sebuah struktur simpul pohon yang memuat beberapa data dan referensi ke anak kiri dan anak kanan. Kadang-kadang itu juga membuat sebuah referensi ke ayahnya yang khas jika sebuah simpul mempunyai kurang dari 2 anak. Beberapa petunjuk anak diatur ke dalam nilai nol khusus atau sebuah simpul sentinel. Di sini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam tree. Yang pertama ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. B. Predecessor dari E dan F. Ini kita ambil contohnya dari pohon binary tadi sebelumnya. Dari sini. Nah, dari sini B, predecessor dari E dan F. Selanjutnya, istilah dalam tree itu ada suksesor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. E dan F merupakan suksesor dari B. Jadi ini kebalikannya, yang tadi kan B itu predecesornya, sedangkan E dan F itu suksesor dari B. Selanjutnya ada aksesor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya A dan B merupakan aksesor dari F. Jadi F ini kan tadi paling bawah ya. Nah, yang atasnya F itu B sama A itu disebutnya aksesor.
Selanjutnya ada descendant atau struktur node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ini kebalikan dari aksesor. Ini itu yang di bawahnya. Nah, yang paling atas kan akarnya itu rootnya itu A. Nah, B sama F itu di bawah A. Itu disebutnya aksesor. Next, selanjutnya itu ada parent, yaitu predecessor satu level di atas satu node. Contohnya B merupakan parent dari F. B itu parent dari F. F itu bawah B1. Satu level. Jadi, yang di atasnya itu parent disebutnya. Next, ada child, yaitu suksesor satu level di bawah satu node. Yang pertama, contohnya itu F merupakan child dari B. Jadi anak node di bawah B itu disebutnya child. Anak dari atasnya ini B itu kan, F itu kan di bawah B. Jadi disebutnya itu child dari B. Lalu sibling node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contohnya E dan F adalah sibling. Kembar, maksudnya kayak B itu kan ada E dan F bawahnya. Nah, yang sejajar itu disebutnya itu sibling. Begitupun yang G sama H tadi ya kan. H sama I itu sibling dari G ya. Selanjutnya ada subtree, itu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya. Contohnya subtree BEF dan subtree DGH. Jadi yang ada di bawah A itu disebutnya subtree, yaitu BEF sebelah kiri dan DGH sebelah kanan. Next ada size tadi belum. Ini size banyaknya node dalam suatu tree. Contohnya gambar tree di atas memiliki size 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Itu kan ada 8 ya. Nih, A, 6, 7. Selanjutnya ada height, banyaknya tingkat level dalam suatu tree. Contohnya gambar tree di atas memiliki height 3. Lalu root, akar itu yang membentuk. Yang pertama dicetak itu akar itu paling atas ya. Itu node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Yang tidak memiliki atas lagi gitu. Node atas di atasnya, yaitu dia paling atas. Contohnya tadi itu A. Lalu selanjutnya ada left, daun. Node-node dalam tree yang tidak memiliki daun, contohnya node E, F, C, G, H. Lalu degree, derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya itu node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Misalkan contohnya itu tadi A paling atas memiliki derajatnya itu B, C, D. Sedangkan B tadi E sama F. Derajatnya yang di bawahnya. Banyaknya child yang di bawah. Selanjutnya istilah-istilah pohon biner. Pohon biner penuh. Pertama, full binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabangnya memiliki panjang luas yang sama. Jadi simpul B memiliki A memiliki luas 2, B sama C. Lalu B memiliki luas 2, D sama E dan sejajar. Lalu C, F sama G. Next, ada pohon biner lengkap, yaitu complete binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang luas berbeda. Sama seperti sebelumnya, dia itu tetap memiliki 2 anak, namun ini luasnya berbeda. Ibaratkan A, B sama C sama memiliki 2 anak, cuman yang B kan masih lebih panjang, sedangkan C itu udah cukup sampai sini, luasnya itu berbeda. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Jadi ini yang membedakan pohon binary lengkap sama yang tadi. Yang selanjutnya ada pohon binary similar, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Nih, misalkan ini A, B, C, F, G, R contohnya. Ini tuh bentuknya sama, strukturnya sama, namun informasinya itu berbeda. Ini sedangkan ini A sama B, C, sedangkan ini F, G, sama R. Jadi informasi itu berbeda, namun strukturnya sama, bentuknya sama, kayak gini.
Yang terakhir, yang selanjutnya, pohon biner equivalent. Itu dua pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Kalau tadi kan memiliki struktur sama, tapi informasinya berbeda. Sedangkan ini memiliki struktur sama, informasinya juga sama. Lalu selanjutnya ada pohon biner miring, scaled tree, atau dua pohon yang semua simbolnya mempunyai satu anak atau turunan kecuali daun. Jadi dia itu lurus aja. Ini punya satu, ini punya satu, ini punya satu. Kayak gini. Contohnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kunjungan pada pohon biner. Kunjungan pada pohon biner ini terbagi menjadi 3 bentuk binarity. Yang pertama, ada kunjungan secara first order atau depth first order, mempunyai urutan cetak simpul yang dikunjungi, yaitu simpul A. Lalu kemudian kita kunjungi cabang kirinya, yaitu B, D, E. Lalu kemudian setelah kunjungan kiri sudah selesai dikunjungi semua, kita lanjut ke urutan kunjungi cabang ke kanan, yaitu C. Lalu ini contoh query SQL-nya. Kalau kita akan membuat SQL di MySQL ya, ini query-nya tentang free order. Find free order not kali root, if root no, print f root data, free order root kiri, free order root kanan. Nah, sekarang kunjungan secara in order atau symmetric order. Sama seperti tadi mempunyai urutan 3 kan. Urutan 3. Yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kita mulai dari kiri. Beda dari yang pertama kan mulai dari akar. Nah, sekarang ini kita mulai dari cabang kiri. Kita kunjungi semua cabang kiri. Setelah selesai baru kita cetak root atau akarnya. Lalu setelah dicetak kita kunjungi cabang kanan. Selanjutnya ada kunjungan secara post order mempunyai urutan kunjungi cabang kiri sama seperti in order, itu D, E, B. Nah, sekarang tidak langsung mencetak root, jadi kita kunjungi dulu cabang kanannya dulu, itu C. Lalu setelah itu kita cetak isi simpul yang dikunjungi, rootnya kita cetak A. Selanjutnya, aplikasi pohon biner. Di sini ada 3 jenis aplikasi pohon biner ya. Yang pertama, notasi prefix, yaitu notasi yang terbentuk atas operator dan operand, di mana operator berada di depan operand. Contohnya, A tambah B kali C. Ini tuh infix ya. Yaitu disebutnya infix. Lalu kita ubah ke notasi prefix. Ini notasi infix, kita ubah ke notasi prefix. Nah, di sini kan dijelaskan. Jadi operatornya kita ubah jadi ke depan. Satu langkahnya. Ini A, kita majukan 1 kali, langsung ke sini. Lalu B-nya kita geser. Nah, ini kali, kita geser ke sini. Lalu B, kita geser ke belakang. Jadi, jadinya prefix-nya kayak gini. Plus A kali B, C. Selanjutnya ada infix, yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operand, di mana operator berada di antara operand. Notasi ini hanya dikenal oleh manusia dan selalu digunakan dalam perhitungan aritmetika. Contohnya kayak gini ya, A tambah B kali C. Nah, kita kirungin dulu, A tambah B kali C. Lalu kita jumlah kayak gini. Selanjutnya, aplikasi basis data yaitu FOSFIT. Notasi FOSFIT yaitu notasi yang terbentuk atas operator dan operand, di mana operator berada di belakang operand. Notasi ini hanya dikenal oleh prosesor dan dipahami dalam ALU. Contohnya kayak gini, A tambah B tambah C, lalu infix. Maka notasi FOSFIT-nya yaitu kita ubah operandnya jadi ke belakang. A, B, C. Nah, ini semua operandnya itu digabung langsung geser ke belakang. Namun kita utamakan dulu yang mudah seperti matematika, kali sama plus kan harus diutamakan kali dulu baru plus, kayak gitu. Jadi contohnya itu kayak gini. Jawabannya kayak gini. Ya, terakhir kesimpulan dari presentasi kami yaitu tentang binary tree, yaitu tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki atau hubungan one to many.
antara elemen. Tree didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya. Tree juga adalah suatu graph yang async simple connected yang tidak mengandung loop. Terima kasih atas perhatiannya dan kami harap semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian yang menyimaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.